Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan materi terkait hakikat manusia menurut Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Ada Anik Alita, Esa Puspitasari, Ernia Wahyuningsih, dan saya sendiri Namlea Erika Kusuma Wildani. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Berbagai persepsi tentang manusia. Kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan pikiran terhadap suatu hal dan kemudian menginterpretasikannya disebut persepsi. Pembentukan persepsi berlangsung ketika seseorang menerima stimulus dari lingkungan sekitarnya, di mana stimulus tersebut diterima oleh panca indera dan kemudian diolah melalui proses berpikir di dalam otak sehingga muncul suatu pemahaman tertentu. Dalam dunia arsitektur, indera manusia yang erat kaitannya dengan pembentukan persepsi adalah telinga dan mata. Namun, kulit juga kerap kali digunakan khususnya dalam merasakan tekstur dari suatu bentuk. Telinga merupakan indera yang menarik. Dengan telinga, kita dapat mendengar sesuatu dan kemudian merespon dengan persepsi kita. Respon tiap individu berpengaruh erat dengan pengalaman hidupnya. Dengan mendengar, kita mampu merasakan suasana. Misalkan, kita memejamkan mata. Ada suara air dengan intensitas yang beragam. Kita dapat mengetahui apa yang ada di sekitar. Misalkan itu air terjun atau suara ombak di pantai. Konsep manusia menurut Islam. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya disebut antropologi budaya. Ada juga yang memandang dari segi hakikatnya disebut antropologi filsafat. Memikirkan dan membicarakan mengenai hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan yang mendasar tentang manusia, yaitu apa, bagaimana, dan kemana manusia itu nantinya. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari, yaitu yang pertama adalah aliran serbazat, mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari suatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam, maka dari itu hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serbaroh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga adalah aliran dualisme. Mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas, aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak bergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh. Juga sebaliknya, hanya dalam perwujudannya manusia itu ada dua, jasad dan roh. Yang keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia. Dan yang keempat, aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh, artinya aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serbaroh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. Dari keempat aliran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi, khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Dariyat 5156 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Sebagai makhluk yang mulia, manusia dapat dilihat dari beberapa hal di antaranya, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang keberadaannya di dunia ini untuk mengadakan sesuatu. Artinya, seseorang manusia mempunyai tugas bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, yaitu manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia. Artinya, manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang benar serta bermanfaat. Dari sanalah muncul segala karya manusia meliputi kreativitas dan dinamika di dalam kehidupannya.
Yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup. Artinya kebebasan manusia nampak melalui aneka kreasi dalam segala segi kehidupan dan melalui kebebasan itulah muncul ke berbagai kegiatan. Yang keempat yaitu manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Misalnya dalam salah satu wujud kesadaran religius, bahwa manusia harus menanggungjawabkan perbuatan pada ilahi. Yang kelima yaitu manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan walaupun manusia adalah makhluk mulia. Kelima hal tersebut merupakan perincian dari kehidupan manusia dalam Islam sebagai makhluk yang istimewa. Manusia perlu mengenal dan memahami hakikat dirinya sendiri agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Pemahaman dalam hidup akan menghantar manusia pada kesediaan untuk mencari makna serta arti kehidupan agar hidupnya tidak sia-sia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakan manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, serta tidak merusak alam. Terkait dengan tujuan hidup manusia dengan manusia lain, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan umum adanya manusia di dunia. Dalam Quran Surat Al-Anbiya, Surah 21 ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menerangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dunia ini adalah untuk menjadikan rahmat bagi alam semesta. Arti kata rahmat adalah karunia, kasih sayang, dan belas kasih. Jadi manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Yang kedua yaitu tujuan khusus adanya manusia di dunia. Tujuan khusus adanya manusia di dunia adalah sukses dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal saleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 16-97 yang artinya barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. 3. Tujuan individu dalam keluarga. Manusia di dunia tidak hidup sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan bagian dari anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Dalam ilmu komunikasi dan sosiologi, keluarga merupakan bagian dari klasifikasi kelompok sosial dan termasuk dalam small group atau kelompok terkecil karena paling sedikit anggotanya. Namun, keberadaan keluarga sangat penting karena merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Small group seolah-olah merupakan miniatur masyarakat yang juga memiliki pembagian kerja, kode etik pemerintahan, prestik, ideologi, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan tujuan individu dalam keluarga adalah agar individu tersebut menemukan ketentraman, kebahagiaan, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, wajar bagi manusia baik laki-laki dan perempuan membentuk keluarga.
Yang keempat, tujuan individu dalam masyarakat. Setelah hidup berkeluarga, manusia mempunyai kebutuhan untuk bermasyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat yaitu mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Kecukupan kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial atau bertetangga, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat mudah diperoleh apabila masyarakat beriman dan bertakwa. Apabila masyarakat tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan siksa dan jauh dari keberkahan. Oleh sebab itu, apabila dalam suatu masyarakat ingin hidup damai dan serba kecukupan, maka kita harus mengajak setiap anggota masyarakat untuk memelihara iman dan takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Selanjutnya, pada dasarnya manusia memiliki dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain dengan sekelilingnya, yaitu masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Yang kelima, tujuan individu dalam bernegara. Sebagai makhluk hidup yang selalu ingin berkembang untuk menemukan jati diri sebagai pribadi yang utuh, maka manusia harus hidup bermasyarakat atau bersentuhan dengan dunia sosial. Lebih dari itu, manusia sebagai individu dari masyarakat memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, yakni dalam kehidupan bernegara. Maka tujuan individu dalam bernegara adalah menjadi warga negara yang baik di dalam lingkungan negara untuk mewujudkan negara yang aman, nyaman, serta makmur. Yang pertama yaitu ada kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Manusia itu disebut individu bila pola tingkah lakunya bersifat spesifik dirinya dan bukan lagi mengikuti pola tingkah laku umum. Ini berarti bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Di dalam suatu kerumunan massa manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah laku yang ditampilkan hampir identik dengan tingkah laku massa. Adapun kedudukan manusia sebagai makhluk individu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 2. Yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, spesialisasi dan integrasi atau organisasi harus saling membantu. Sebab kemajuan manusia nampaknya akan bersandar pada kemampuan manusia untuk bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar. Kerjasama sosial merupakan syarat untuk kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat yang saling membutuhkan. Kedudukan manusia menurut Islam adalah sebagai Abdullah, yang artinya adalah sebagai hamba Allah. Manusia sebagai Abdullah memiliki dua tanggung jawab, yaitu yang pertama, ia harus beribadah kepada Allah baik secara pengertian sempit maupun luas. Beribadah dalam artian sempit artinya mengerjakan ibadah secara ritual saja seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya.
Sedangkan ibadah dalam artian luas adalah melaksanakan semua aktivitas baik dalam hubungan dengan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bermuamalah dengan sesama manusia untuk memperoleh keridhaan Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hadis. Kedua, manusia adalah sebagai khalifatullahi atau khalifah Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini telah ditaklukkan Allah bagi manusia, hewan, tumbuhan, binatang, bumi dengan segala apa yang terpendam di dalamnya. Allah memberikan gambaran tentang diberikannya tugas khalifah ketika berdialog dengan malaikat yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 6. Yaitu tujuan individu dalam pergaulan internasional. Setelah kehidupan bernegara, tidak dapat terlepas dari kehidupan internasional atau dunia luar. Dalam era globalisasi, kita sebagai makhluk hidup yang ingin tetap eksis, maka kita harus bersaing dengan ketat untuk menemukan jati diri serta pengembangan kepribadian. Jadi, tujuan individu dalam pergaulan internasional adalah menjadi individu yang saling membantu dalam kebaikan dan individu yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam dunia globalisasi agar tidak kalah dan terlena dengan indahnya dunia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.